Seringkali kita nganggapnya ya emang gue orangnya kayak gini aja gitu. Padahal sebenarnya itu ada luka-luka waktu kecil yang kita alamin yang bikin kita berlaku seperti itu. Itu tuh bisa lukanya tuh bisa luka ditinggalkan atau diabaikan, abandonment. Hai Mams, balik lagi di Ask the Expert Kumparan Mam bersama saya Dini Hidayati, Chief of Kumparan Mam. Hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat penting karena akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjadi orang tua. Tapi kadang-kadang kehadirannya tuh tidak kita sadari, yaitu tentang inner child dan trauma. Bersama narasumber saya yang pasti juga sudah tidak asing lagi, seorang psikolog klinis, Marsha Tengker MPSI, psikolog klinis. Hai Caca. Hai Dini. Apa kabar Ca? Alhamdulillah. Sehat bugar. Sudah meluangkan waktu di tengah sibuk dengan senang hati karena emang pas dihubungin juga ternyata topiknya adalah sesuatu yang aku suka banget. Jadi ya semoga kita bisa sharing banyak hal di sini. Amin. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan juga ketika kita menjadi orang tua. Amin. Oke, ini ngomongin soal inner child kan banyak dibahas ya, Ca. Tapi kita tuh sering dengar istilah inner child, tapi kadang-kadang masih bingung sebenarnya inner child itu apa sih, dan kenapa penting untuk kita bahas dalam konteks kita menjadi orang tua. Sebenarnya inner child itu tuh metafor dari luka-luka yang pernah kita alami ketika kita masih kecil. Dan jadi ketika kita udah dewasa, kita berlaku seperti anak kecil yang sedang terluka waktu kita kecil. Oke. Misalnya waktu kecil aku terluka karena merasa ditinggal sama orang tua, misalkan orang tua bercerai. Pas dewasa aku tuh jadinya kalau punya pasangan tuh bener-bener kayak nggak mau lepas, bener-bener clingy banget. Tapi kan sebenarnya kalau kita udah secara otak dewasa, kita tahu itu bukan sesuatu yang sehat. Tapi karena kita punya luka waktu masa kecil ditinggalin, jadi kita berlaku ketakutan banget untuk ditinggalkan. Makanya kita melakukan hal tersebut. Dan itu seringkali nggak secara sadar. Seringkali kita nganggapnya ya emang gue orangnya kayak gini aja gitu. Padahal sebenarnya itu ada luka-luka waktu kecil yang kita alamin yang bikin kita berlaku seperti itu. Itu tuh bisa lukanya tuh bisa luka ditinggalkan atau diabaikan, abandonment, bisa secara emosi gitu. Secara emosi ataupun secara fisik. Oh, oke. Ada luka ditolak atau rejection. Ada juga luka kekerasan. Kekerasan fisik, verbal, kekerasan ataupun kekerasan seksual. Itu bisa jadi luka yang membuat kita berlaku bukan seperti kita orang dewasa yang kita udah tahu, sadar apa yang jadi perilaku kita itu keputusan kita sendiri, tanggung jawab kita, tapi kita kayak ada sesuatu dorongan yang logikanya tuh kayaknya harusnya nggak kayak gini deh. Tapi kok gue ngerasanya nggak bisa kontrol gitu, kayak gue emang pengen nempel terus sama nih orang dan rasanya kayak gue akan ditinggalin terus, gue insecure terus. Nah pertanyaannya, kalau ngomongin luka masa kecil atau inner child, konteksnya selalu negatif nggak sih, Ca? Biasanya. Atau ada memori yang sebenarnya indah, menyenangkan gitu? Memori yang menyenangkan, indah, kadang-kadang nggak bikin kita jadi berperilaku. Nggak ke-trigger ya pas Iya, nggak bikin kita berperilaku yang ibaratnya menyimpang dari yang seharusnya, dari logika kita sendiri. Biasanya kalau misalkan kita punya kenangan yang bagus, kita merasa aman, biasanya itu jadi ada teori attachment, kelekatan antara orang tua dan anak. Kalau misalkan kita merasa secure, kita merasa aman, hubungan kita yang pertama sama orang tua kita, biasanya kita menganggap dunia ini tuh juga aman. Dunia ini tuh aman untuk dieksplor. Oh nggak apa-apa saya jatuh, nggak apa-apa saya terluka, saya tahu mau bisa balik lagi karena akan ada selalu sosok yang bikin kita merasa aman. Tapi kalau misalkan attachmentnya tuh insecure, dan ketika kita merasa nggak aman, ibaratnya pas kita jatuh tuh susah banget untuk naik lagi. Nggak ada bubble-nya, kita nggak tahu kita itu bakal perasaan disayangin. waktu kita masih kecil ya, merasakan kalau udah jatuh kok susah banget bangkit lagi. Yes, nggak ada tempat yang aman untuk kita merasa bisa jadi diri sendiri, bahwa dunia tuh aman buat dieksplor, bahwa ada bantalan nih pas jatuh. Kalau jatuh tuh ya udah pasti sakit deh, gue nggak mau ngerasa sakit lagi. Gitu. Itu tuh biasanya inner child tuh yang kita bahas sekarang tuh
ya kejadian-kejadian luka masa lalu yang bikin kita berlaku seperti sekarang. Tapi kalau misalkan waktu kecil kita punya banyak pengalaman positif sama orang tua, kita merasa aman di dunia ini, dilahirkan kita, orang tua kita responsif sama kebutuhan kita, biasanya dewasa kita bisa membuat keputusan yang memang baik untuk kita, dan itu memang real gitu. Itu memang aslinya kita gitu, bukan embel-embel rasa sakit masa lalu kecil ya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya lebih ke apakah inner child itu bisa dihindari atau semua orang tuh pasti punya, cuman ada yang pengalaman positifnya lebih banyak, ada yang terlukanya tuh lebih sedikit gitu. Itu gimana, Cak? Kalau menurut aku kayaknya semua orang pasti ada lukanya ya. Pasti ya. Kayaknya yang orang tua yang kita anggap sempurna aja tuh pasti tetap ada luka kok buat anaknya. Nggak mungkin nggak ada yang namanya orang tua yang sempurna. Nggak ada. Semakin orang tua berusaha menjadi sempurna, menurut aku ya, semakin orang tua menuntut anaknya jadi anak yang sempurna, dan itu semakin berat buat anaknya. Semakin ya gimana ya, kita udah mengorbankan semuanya, kita merasa kita udah paling sempurna, kayaknya anak salah dikit, narok salah dikit, dia jadi salah banget gitu. Karena kita, loh gue aja udah berusaha jadi sempurna, kenapa lo nggak sempurna gitu. Jadi tekanannya ekspektasinya tuh jadi diturunin gitu ya. Ekspektasinya jadi diturunin, dan itu jadi berat banget juga buat anak. Dan kalau misalkan ngomongin semua orang punya luka, menurut aku sih pasti akan ada ya. Pasti akan ada luka. Tapi balik lagi, ketika kita dewasa, kita udah punya pilihan, kita udah harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri, kita bisa punya pengalaman-pengalaman korektif. Kita bisa mencari tempat-tempat di mana atau orang-orang yang bikin kita merasa aman, jadi kita nggak perlu stuck ada di luka yang lama. Bahkan kita mungkin bisa membenahi diri biar lukanya tuh dirawat gitu. Kalau dibilang sembuh total gitu ya mungkin masih ada ya bekasnya, tapi seenggaknya ada kemauan untuk kita rawat, sehingga luka itu tuh nggak mempengaruhi kita ke perilaku yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Destruktif, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Ya. Waktu itu juga sesuatu yang aku konsulin ke psikiater dan psikolog aku tuh punya ketakutan yang besar. Kayaknya aku udah belajar banyak, kalau aku bikin luka ke anak aku gimana ya? Aku even merasa, kamu as a psikolog juga butuh konsul dengan psikolog butuh juga. Banget, aku butuh banget. Ibaratnya kalau misalkan aku nggak percaya untuk konsul ke mereka, berarti aku nggak percaya profesi aku juga. I see. Jadi dan aku memang butuh gitu tempat yang aman untuk aku cerita dan ngasih feedback yang memang mungkin dari luar, terus objektif. Dan waktu itu tuh aku juga mengeluhkan kalau aku takut banget nih bikin luka di anak aku. Kok kayaknya aku ngelihat dia tuh mirip banget sama aku gitu. Oh my God, kalau dia jadi aku, apakah dia akan melewati kesulitan-kesulitan yang aku lewatin? Iya, cuma fisik ya. Itu udah ya, bukan cuma fisik, mirip banget. Terus kayak itu ketakutan terbesar aku, apalagi tuh anak pertama. Terus mirip banget. Dan aku tuh diingetin kalau ya aku nggak akan bisa menghindari, dia akan punya perjalanan sendiri. Walaupun dia mirip banget, bukan berarti dia aku, bukan berarti dia akan melewati kesulitan-kesulitan itu. Mungkin lebih sulit, mungkin enggak, tapi apakah itu dalam kontrol aku? Enggak juga. Dan itu akan jadi pengalamannya, dan semakin aku bisa percayain dia akan bisa ngelewatin, semakin aku menanamkan sekarang gimana caranya dia bisa ngelewatin masa-masa sulit itu gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya luka masa kecil tuh tidak terhindarkan karena orang tua ada yang sempurna. Tapi dengan kita aware, kita sadar, kita jadi lebih conscious kali ya ketika bereaksi gitu ya, Cak? Yes, kita lebih conscious, dan mungkin kalau misalkan kita sadar itu sebenarnya luka kita, tidak mempengaruhi ke kita yang sekarang, bikin kita tuh jadi bikin keputusan-keputusan yang sebenarnya merugikan diri sendiri atau orang lain gitu. Misalkan kayak aku waktu kecil misalkan gitu suka dipush untuk belajar, dipush untuk harus ranking, dibandingkan dan lain segala macam. Sekarang tuh jadi kayak, aduh kayaknya biarin deh anak aku nggak usah belajar gitu-gitu banget, karena dulu aku digituin tuh berat banget gitu. Tapi ternyata itu dari luka aku. Apakah itu yang baik buat anakku? Belum tentu juga. Ya. Ternyata lebih baik kita ngelihat kebutuhan anak ya. Oh ternyata memang anaknya butuh di-push. Ya itu yang kita lakukan. Sedangkan kalau aku memutuskan, udah deh biarin aja. Karena luka aku, belum tentu itu yang terbaik buat dia gitu. Kadang-kadang itu yang perlu kita sadarin dalam membuat keputusan. Jadi ini nih yang bergerak karena kita terluka, apa memang itu kebutuhan anak ya? Kadang-kadang kita tuh jadi blur tuh. Termasuk sesederhana gini loh, Cak. Kayak orang tua ke toko mainan, anak minta mainan. Ya udahlah beliin aja, waktu kecil aku tuh nggak dapat itu gitu ya. Yes. Itu termasuk juga? Bisa iya bisa enggak. Kalau memang kita secara sadar kita tahu itu memang
anak kita butuhkan, ya that's fine. Tapi kalau itu karena itu egois gitu, itu karena dulu nggak enak digituin. Tapi kalau misalkan ternyata keadaan keluarga, ya ini semua juga tergantung keadaan keluarga. Keadaan keluarga memang lagi nggak ada uang untuk beliin itu, ataupun nggak mau mendidik anak karena kebutuhan anaknya kayaknya butuh lebih lebih membumi. Ya memang mungkin itu keputusan yang terbaik. Tapi kalau karena soalnya karena dulu waktu kecil aku kayak gitu, belum tentu itu yang anaknya butuhkan gitu. Jadi balik lagi ke yang anak butuhkan ya. Kalau bisa ya. Nggak selalu bisa juga. Oke, sekarang lanjut nih ke konteksnya kita sebagai orang tua ya. Dalam keseharian, gimana sih Cak kita bisa mengidentify luka masa kecil tuh muncul lagi ketika kita jadi orang tua? Oke. Biar nggak berantem mulu nih sama anak gitu. Iya, itu sulit banget sih pasti ya. Tapi memang kalau yang dari aku pelajarin dan aku coba, sebenarnya penting banget juga untuk kita tuh bisa diskusi sama orang yang bikin kita ngerasa aman. Mau itu sama support system kita gitu. Mau itu pasangan, mau itu konselor, mau itu psikolog, mau itu psikiater. Kadang-kadang kalau kita ngerasa kayak, aduh kayaknya nih salah nih. Tapi ngomong sama diri sendiri tuh kadang-kadang kita suka rasionalisasi kayak, enggak bener tapi waktu itu gue gini segala macam gitu. Mungkin emang waktunya kita konsul buat tahu jangan-jangan ada yang perlu digali yang selama ini gue nggak sadar nih gitu. Ternyata ini ngedrive secara nggak sadar bikin kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai kebutuhan anak kita gitu. Jadi emang tricky sih, nggak semua orang punya self awareness itu, dan kadang-kadang di kepala kita tuh suka banyak alasan kenapa kita melakukan hal tersebut, iya kan? Tapi kalau misalnya dari ruang praktek gitu ya Cak, sehari-hari nih perilaku yang paling sering muncul dari orang tua bereaksi, misalnya namanya anak-anak tuh kan pasti entah dia kadang-kadang salto entah apa, tapi marahnya berlebihan. Contoh-contoh sikap yang sebenarnya ke-trigger inner child itu kayak gimana sih? Kalau misalkan marah berlebihan yang ke-trigger karena inner child, contohnya misalkan waktu kecil kita itu kejatuhin barang terus langsung dipukul. Sekarang setiap anak kita mau bergerak deket sama, baru deket nih, baru mau pegang, belum pecah nih, baru mau pegang nih, itu tuh kita udah bereaksi berlebihan. Kayaknya jangan dipegang gitu kayak gitu. Nggak, kadang-kadang bahkan teriak gitu kayak gitu. Anaknya jadi kaget, takut lah, kan belum pecah gitu lah, kan pengennya aman buat mengeksplorasi, kenapa baru kayak gini aja salah gitu. Contohnya kalau nggak misalkan bapak-bapak gitu ngelihat anak nangis udah nggak bisa banget tuh, diem nggak gitu ya. Kalau langsung kabur, disuruh anaknya diem, suruh ibunya ngediemin anaknya. Bisa jadi karena inner child, bisa jadi waktu kecil dia sebagai seorang laki-laki nggak boleh nangis dan tidak pernah menunjukkan perasaan sedihnya depan orang tuanya. Jadi tangisan itu triggering banget gitu. Bikin langsung nggak nyaman gitu. Nggak nyaman, nggak bisa gitu. Atau nggak kayak emosi yang besar itu tuh menakutkan banget. Itu tuh karena mungkin waktu kecil kita tidak terbiasa diberikan ruang yang aman ketika kita mengekspresikan emosi kita gitu. Mungkin. Iya, bisa jadi ya. Nggak semua reaksi kita, misalnya reaksi big feelings ketika anak berbuat sesuatu tuh pasti inner child, enggak. Tapi kita mesti sadar ya, kayak yang anak kita lakukan itu, kalau bisa, kita belajar ya, biar bisa. Berusaha, itu yang penting. Maksudnya kita perlu melihat juga apakah perilaku anak ini normal dilakukan seumur dia gitu ya. Iya. Kalau normal tapi kita marahnya tuh dan kita nggak bisa terima, itu ya mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi emang kita perlu memproses diri biar kita juga bisa jadi nggak cuma jadi orang tua yang lebih baik, tapi jadi diri yang lebih baik aja sih. Oke, nah kalau dalam membangun relasi sama pasangan, aku beberapa kali menerima curhat gitu ya. Kenapa ya gue tuh selalu menarik relasi yang nggak sehat, selalu ketemu orang yang salah. Ketika ketemu sama yang baik, kayak nggak mau diseriusin gitu. Apakah itu bentuk inner child juga, Cak? Kayaknya iya ya kalau itu ya. Lebih ke arah gini. Kita tuh biasanya attract sesuatu yang familiar.
Kita tuh biasanya nyaman sama sesuatu yang familiar. Kalau misalkan memang dari kecil perasaan gak aman itu familiar, kadang-kadang ketika kita diberi rasa aman jadinya curiga melulu gitu. Jadi kayak ada maunya gak sih? Kayaknya nggak mungkin deh dunia seaman ini. Oh no gitu. Nggak mungkin deh ada orang yang sebaik ini. Biasanya kalau misalkan abis baik nih, abis itu gue ditinggalin nih biasanya ya. Biasanya waktu itu pas orang tua gue ngasih gue ini, ternyata abis itu gue mau ditinggalin sendirian berapa bulan, nggak balik-balik lagi gitu. Itu ada ketakutan. Jadi biasanya kita attract sesuatu yang familiar. Jadi sampai kita bisa memproses diri, sampai kita bisa menerima, bisa berdamai, biasanya ya emang siklus itu akan terus terjadi. Nggak harus, mungkin nggak semua orang harus ke psikolog, psikiater kalau nggak percaya. Self healing aku percaya, tapi memang akan lebih berat menurut aku. Cuman harus ada perjalanan merawat luka itu gitu. Karena luka kalau cuman ditempelin band-aid gitu ya, kan dalamnya borok, kelihatannya nggak kenapa-napa gitu. Tapi ternyata pas kita gerak tuh sakit terus, jadinya pengen marah gitu ya. Padahal sebenarnya itu rasa sakit yang nggak pernah kita proses gitu. Jadi kuncinya kalau mau jadi orang tua yang mindful, conscious, ya kita perlu sadar juga kita punya luka apa sih. Dan ketika bereaksi itu biar kita tahu ini tuh reaksi yang normal, wajar, atau karena memang kita terluka waktu kecil. Nah tadi kan kita bahas soal luka masa kecil ya, Ca. Ada lagi nih istilah intergenerational trauma. Nah itu apa bedanya, gimana, apa hubungannya? Kalau inner child tadi kan metafor luka masa kecil gitu ya. Kalau luka tuh ibarat bikin kita tuh sekarang gampang ke-triggernya macam-macam. Tapi trauma itu tuh sebenarnya pengalaman yang terlalu cepat, terlalu intens. Terus ketika kita udah ngelewatin, kita masih ngerasa ketakutan yang sama. Misalnya kita lagi jalan nggak ngeliat, terus kesandung botol gitu misalkan, nggak tahu kenapa kepikiran botol. Ya kan, sebenarnya kejadian yang terlalu cepat dan menyakitkan itu cuman pada saat itu aja dong. Besok-besok harusnya ngeliat botol nggak ada masalah. Tapi trauma itu bikin kita ngeliat botol jadi selalu merasakan yang sama kayak waktu kita kesandung, padahal kita lagi nggak kesandung. Gitu. Jadi kalau misalkan luka, ya kita terluka, itu bikin kita bereaksi seperti yang kita harapkan atau yang kita nggak bisa dulu. Tapi kalau trauma, itu badan kita memang benar-benar merasakan ketakutan yang sama kejadian yang pas kita lagi mengalami trauma tersebut gitu. Dan intergenerational trauma itu adalah trauma yang diturunkan antar generasi. Karena pola asuh atau karena genetik atau karena apa? Bisa macam-macam. Ada yang karena pola asuh, ada yang karena lingkungan, budaya, ada juga teori yang bilang kalau itu memang trauma itu tuh ada di gen kita gitu. Itu merubah sesuatu secara molecular level di badan kita. Gen apa molekul? Ya mungkin apalah itu bahasanya. Karena ada istilah juga bilang kayak our womb connected to our mother and the mother before her. And terus-terusan gitu kan. Dan ketika kita mengalami trauma itu kan nggak cuman badan kita. Kadang-kadang kan trauma bisa jadi trauma dengan verbal gitu, verbal abuse. Itu kan badan kita nggak kenapa. Maksudnya dari luar nggak ada masalah, nggak ada luka-luka, nggak ada bonyok-bonyok. Tapi kan mentally, psychologically kita terluka sedalam itu, dan di badan kita memprosesnya beda. Bukan kayak jadi biru-biru atau luka-luka, tapi tegang, terus kayak nervous system kita dysregulated, segala macam. Itu kan mempengaruhi semua yang ada di badan kita. Misalkan kita deg-degan, semuanya kan sebenarnya berubah gitu. Betul. Secara fisiologis, tapi kita nggak sadar. Dan itu disimpan terus-terusan. Dan ketika kita nyimpen terus-terusan, ya seorang ibu dengan punya yang ada telurnya kan udah ada dari orang tua kita mengandung kita. Dalam kandungan juga udah ada selnya. Udah mengalami ketegangan itu secara fisiologis, ya itu mungkin bisa diturunkan. Jadi banyak banget kalau dari lingkungan atau budaya, intergenerational trauma ya, misalkan budaya daerah mana gitu yang mengharuskan anak perempuan dinikahi masa muda gitu misalnya, ya nanti anaknya gitu punya trauma yang sama.
I see. gitu. Karena Atau value itu diturunin jadinya ya, yes, karena dan itu ya. lingkungan apa ya, persepsi dari lingkungannya yang bikin trauma itu muncul lagi. Atau ya memang dari pola asuh, karena gimana kita dibesarkan, balik lagi kalau kita nggak sadar, kita akan mengulangi pola yang sama atau pola yang berbeda tapi melukai dengan cara yang sama. Oke, ini kan tadi Caca jelasin soal luka masa kecil. Kalau misalnya kita nggak sadar ada luka masa kecil, mungkin kita akan bereaksi berlebihan terhadap sikap anak atau pasangan atau keluarga yang sebetulnya normal. Dan itu pasti kan menimbulkan luka juga kan buat anak. Jadi kalau dalam contoh sehari-hari atau di ruang praktek deh, Ca, orang tua yang luka masa kecilnya belum sembuh atau dia belum sadari, itu contoh pola asuhnya tuh kayak gimana sih? Apakah yang suka membanding-bandingkan, misalnya kayak gitu? Kita perlu aware nih kalau sehari-hari ini kita bagaimana menjadi orang tuh seperti apa? Menurut aku sih yang kayak gitu biasanya memang terbentuk dari luka. Tapi ada juga memang orang yang punya apa ya, punya traits yang memang misalkan amat sangat kompetitif gitu. Bisa jadi karena luka atau bisa jadi memang dia punya aspirasi yang besar. Tapi biasanya kalau punya aspirasi dia akan bisa menerima orang lain yang nggak punya standar yang sama. Biasanya kalau misalkan sampai susah untuk bangkit lagi, resiliensinya rendah, biasanya ya mungkin itu karena luka masa lalu gitu. Termasuk misalnya, oh aku kalau marah silent treatment gitu. Oh kalau marah tuh diem, pokoknya diemin aja sampai seorang tuh ngerasa nggak enak. Entah sama pasangan atau sama anak gitu. Bisa jadi karena misalkan kita waktu kecil gitu ya sering dapat silent treatment. Bisa jadi ke anak kita jadi silent treatment juga karena kita terluka, atau kita malah jadi over explaining yang mungkin anak juga nggak, karena dulu didiemin tuh nggak enak, padahal anaknya belum tentu butuh segitu dijelasin sedetail itu, dan itu mungkin jadi mengganggu juga, nanti bikin cycle yang sama. Kalau dia nggak sadar dia akan either over explain atau silent treatment juga gitu ke generasi selanjutnya. Oke, nah itu tadi mungkin salah satu contoh intergenerational trauma yang di-trigger oleh luka masa kecil yang nggak kita sadarin. Yes, yang nggak kita sadarin. Aku ingat Caca pernah bilang gini, kayak kalau nggak salah ya, aku pernah lihat Caca bikin story gini, hal yang berat menjadi orang tua itu, salah satu hal terberat adalah ketika kita harus menjadi parents while we have to reparent ourselves. Ya, itu contoh kayak gimana sih, Ca? Jadi menurut aku kalau selama ini kita ngomongin parenting tuh kan selalu ngomongin pola asuh ke anak, bagaimana kita bersikap ke anak. Tapi balik lagi, kita bersikap ke anak itu sebenarnya kan ngikutin bagaimana kita pernah diperlakukan sebelumnya, gimana experience kita sebelumnya sebagai anak. Dan yang lebih penting adalah gimana kita menjadi orang tua ke diri kita sebelum kita mengasuh anak. Ibaratnya dulu kita nggak mendapatkan kasih sayang kita butuhkan gitu, misalkan kita tuh sebenarnya butuh perhatian banyak banget tapi selalu ditinggalin. Aduh, kayaknya anak aku ngerasa gitu. Tapi sering ngerasa gitu. Cuman balik lagi gitu, aku perlu bisa menjadi orang tua yang aku harapkan ke diri aku sendiri. Aku berbaik hati ke diri aku sendiri, aku berdamai dengan situasi aku sendiri sebelum aku bisa memberikan yang terbaik ke anak-anak. Karena kalau aku belum bisa berdamai, dulu harusnya gue nggak boleh diginiin, dulu harusnya gue nggak boleh gini, kemungkinan siklus itu terulang secara nggak sadar tuh lebih besar. Karena hal yang nggak kita sadarin itu lebih gampang kontrol kita, sedangkan hal yang kita sadarin lebih gampang kita kontrol. I see. Jadi kalau misalnya kita tuh ibaratnya sama anak tapi kita belum bisa mengasuh diri kita sendiri, gimana kita mau ngasuh anak kita gitu sebenarnya gitu. Nah ini kan berarti contoh ketika kita nggak mampu memutus rantai luka tadi kan, jadi kita memberikan luka yang sama dalam bentuk yang berbeda gitu mungkin. Oke. Nah mungkin banget. Sekarang membedakan nih, Cak. Nah manusia tuh kan kadang-kadang lagi capek, sabar tuh ada batasnya juga gitu kan, dengan tekanan sana sini. Gimana membedakan respon normal kita sebagai manusia dengan respon karena trigger luka masa kecil tadi? Mungkin kita bisa coba pakai topi ya. Pada saat ini kita bisa merefleksikan diri setelah misalkan abis marah gitu sama anak. Kita bisa pakai topi orang dewasa. Ini adalah sesuatu yang memang seharusnya bikin kita marah atau enggak? Ini
respon yang sesuai apa enggak. Karena kalau misalkan kita jadi pakai topi waktu kita kecil, ya mungkin emang ini adalah hal yang harusnya kita lakukan gitu. Tapi kita harus bisa berbicara ke diri kita sendiri, merefleksi diri sendiri. Bukan berarti harus selalu takut salah ya, bukan berarti harus selalu takut parah ya gitu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan tuh ada upaya ke diri kita sendiri untuk merefleksikan diri, menilai ini tuh memang udah, ini yang seharusnya orang dewasa lakukan gak ya? Apa ini kita ke-trigger karena dulu kita diginiin ya gitu. Itu sih yang aku coba lakukan, tapi memang gak gampang. Dan kita juga perlu banget untuk sadar gitu. Ketika kita lagi mau melakukan sesuatu, kita bukan bereaksi tapi kita berespon. Bereaksi itu kan yang cepet langsung gitu ya. Tapi kalau merespon ya memang saat ini kebutuhannya saya harus teriak, kalau enggak dia udah keburu nyebrang terus kecelakaan gitu. Jadi oke, ini adalah respon, ini adalah yang sesuai sama kebutuhan pada saat itu. Sedangkan kalau bereaksi biasanya itu memang sesuatu yang instan aja gitu. I see. Aku pernah ada satu momen ya bahas bareng sama suamiku. Jadi si anakku tuh kayaknya aku bilang udah waktunya mandi dan makan. Tapi dia kayak lama banget, sampai 100 kali ngomong ya, nggak jalan-jalan. Dan aku marah banget sampai aku sedih sampai nangis. Terus aku bilang ke suamiku, ini tuh aku marah karena memang dia lama, atau karena waktu kecil gue tuh berharap diperhatikan segininya ya. Jadi kayak anak kecil di dalam diri aku bilang, lu tuh harusnya nurut dong karena diperhatiin sama mami kamu gitu. Sementara aku tuh enggak, you have to be grateful karena diperhatiin gitu. Itu hebat banget kamu bisa luar biasa banget loh, Ca. Iya, sampai itu hebat nangis banget. Kamu maksudnya ada kesadaran itu. Bukan berarti kita harus selalu melakukan semuanya dengan benar. Bukan berarti itu unnecessary dan abis kita melakukan kesalahan, abis itu kita nggak menjadi lebih baik dalam 3 bulan ke depan. Ya oke, kita melakukan kesalahan dan yang paling penting menurut aku itu juga usaha repair. Usaha repair. Karena tanpa usaha repair, ya kita juga nggak jadi orang yang lebih baik. Anak kita juga nggak belajar bahwa it's okay to make mistakes. Karena kita masih selalu punya usaha untuk repair gitu. Waktu itu aku lagi mau mens, sudah pasti, emosi aku tuh berantakan lah gitu. Terus lagi nonton, anak-anak nggak boleh masuk, dia maksa masuk, Mbak Syawa. Terus habis itu aku marah banget gitu. Terus dia marah nangis. Caca kayak gimana? Marah banget loh. Galak kamu. Mbak Syawa tuh sampai kayak nangis. Terus ada Mas Bari. Di situ Mas Bari kayak, Cas, kita bukan orang tua yang kayak gitu. Lo nggak boleh kayak gini. Wah, nangis gitu kan. Lagi PMS lagi kan. Nangis. Udah agak tenang, aku panggil Mbak Syawa, sini deh. Ibu mau ngomong gitu. Dia umur 4 tahun. Maaf ya Mbak Syawa, tadi Ibu tahu Ibu salah, Ibu harusnya nggak kayak gitu, Ibu nggak boleh kayak gitu. Ya emang harusnya aku nggak nonton di kamar orang lagi ada anak-anak gitu. Iya nggak apa-apa Ibu, tapi Mbak Syawa jadi nggak pengen punya anak deh. Soalnya Mbak Syawa nggak mau anak Mbak Syawa ngerasa kayak gitu. Oh, dalam banget anak 4 tahun. Itu aku nangis ada-adanya kayak, kok kayak gue belajarnya panjang tentang intergenerational trauma, kenapa dia udah ngerti gitu. Itu cerita berapa tahun lalu, tapi sebenarnya kalau nggak ditahan ini mau nangis juga. Ya, itu tuh it hits me kayak ya intergenerational trauma tuh emang bener adanya. Dan kalau aku nggak berusaha untuk minta maaf dan memutus itu, atau seenggaknya sadar deh gitu aku melakukan kesalahan, walaupun aku nggak bisa ngulang masa lalu ya, tapi seenggaknya sadar, seenggaknya dia tuh tahu kita tuh butuh punya self reflection itu gitu. Dan nggak apa-apa juga salah, kita coba perbaikin lagi gitu. Karena aku tuh juga mikir, setua apapun kita pasti pernah sakit hati sama orang tua kita. Iya pastilah. Kalau orang tua kita nggak pernah minta maaf dulu, tiba-tiba mereka datang ke kita sekarang dan minta maaf, nggak mungkin nggak kita maafin gitu. Jadi ya itu cuman bisa dicoba terus-terusan aja sih. Biar kita juga, karena kalau misalkan kita bisa baik ke diri kita sendiri, kita bisa coba jadi orang tua yang kita harapkan dan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Semoga kita juga bisa memenuhi kebutuhan anak kita gitu, bukan kebutuhan egois kita gitu. Mau nangis lagi gue. Berpegangan tangan ibu-ibu.
Oke. Nah, kita kembali fokus. Oke, Cak, kan kayak tadi ya, orang tua nggak ada yang sempurna, orang tua kita maupun kita gitu. Tapi kita harus aware to break the cycle. Salah satu caranya tadi kan Caca udah kasih contoh dengan repair. Contoh repair. Mungkin langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan gitu sebagai orang tua, tips-tipsnya biar bisa dipraktekin nih. Karena tiap hari pasti ada aja marahnya nggak sih? Pasti. gitu. Kalau aku sih pasti. Kalau ada yang nggak pernah, good for you gitu. Kita saling support ya. Cuman kalau buat aku yang waktu itu aku coba pertama kali itu adalah reparenting tadi sih. Reparent ourselves. Coba penuhi kebutuhan diri kita sendiri. Paling dasar deh. Kadang-kadang kita tuh marah atau enggak overthinking atau enggak terlalu cemas karena kebutuhan dasar kita nggak kita penuhi untuk diri kita sendiri. Karena kita selalu ngerasa kita harus berkorban buat anak gitu. Oh, misalnya kebutuhan dasarnya itu apa? Makan. Oke. Asupan gizi yang cukup, makan, minum. Tidur yang cukup, bergerak yang cukup. Itu kebutuhan dasar banget. Kalau kita selalu mengesampingkan itu dengan alasan anak, karena dulu ntar deh tunda dulu deh karena harus jemput. Iya. Terus nanti orang tua kita, kok kamu makan duluan sih, anak orang anak kamu belum makan gitu. Oh no gitu kan, gitu kayak nanti tersinggung lagi gitu. Dulu mama itu nggak makan duluan, kamu belum makan gitu kan. Itu kan bikin kita juga jadi merasa terbebani gitu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kalau kita udah penuhin kebutuhan kita nih, utama kita, baru kita coba penuhin kebutuhan emosional yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri gitu. Mau itu kita punya hobi, mau itu kita dulu rasanya nggak pernah ditemenin, coba temenin diri sendiri. Sayang diri sendiri gitu ya. Bilang terima kasih ke diri sendiri terima kasih. Dulu kayaknya nggak pernah dibilang terima kasih deh. Well, kita nggak bisa ngarepin orang lain, kita udah dewasa. Diri kita tanggung jawab diri kita sendiri, bukan tanggung jawab orang tua kita lagi. Jadi lakukan hal-hal yang kita harapkan dulu dilakukan oleh orang terdekat kita ke diri kita sendiri. Ini perlu dikomunikasikan nggak sih sama pasangan, Cak? Perlu. Kayak aku tuh butuh loh untuk diucapin makasih udah masakin aku gitu. Perlu. Karena waktu kecil udah berprestasi udah nggak pernah diucapin terima kasih udah belajar yang baik gitu misalnya. Perlu. Tapi baiknya kita bisa penuhin kebutuhan diri kita sendiri dulu sebelum kita menuntut dari pasangan kita. Oh, oke. Karena kalau kita nuntut pasangan kita nuntut kita, itu tuh jadi kayak saling memohon dan nggak ketemu. Padahal pasangan kita juga mungkin punya luka yang kita nggak tahu ya. Itu tanggung jawabnya dia sebagai orang dewasa untuk merawat lukanya. Luka kita itu tanggung jawab diri kita sendiri. Oke. Kalau misalnya kita udah sebagai orang tua nih, udah terlanjur ngebentak anak, udah terlanjur teriak, udah terlanjur marah, atau terlanjur ngebandingin yang bikin anak sedih. Itu mungkin kalimat-kalimat repairnya atau apa kayak kalimat-kalimat nggak sih? Kalau aku biasanya mencoba nggak selalu terjadi. Biasanya aku coba yang pertama adalah tenangin diri sendiri dulu. Kayak tadi aku kurang lebih sama kamu tadi, refleksi diri, bagian mana yang salah, bagian mana yang seharusnya enggak, bagian mana yang memang kayaknya ini emang harus gue lakukan di situasi ini gitu. Terus ngelihat kondisi anaknya dulu juga, baru habis itu diajak ngomong. Kayak yang penting adalah kalau menurut aku connection before correction. Jadi kita berkoneksi dulu sebelum mengkoreksi. Kita coba pahamin dulu dari sisinya dia. Tadi Mbak Syawa takut ya pas ibu marah. Gitu. That's connection. Oh, oke. Memahami perasaan si anak ya. Atau Mbak Syawa ngerasanya gimana? Mbak Syawa sakit hati ibu. Mbak Syawa rasanya kayak ibu hilang dari hatinya Mbak Syawa. Dia suka ngomong gitu kayak 4 tahun ya. Iya, dia tuh suka kayak gitu. Terus abis itu, iya Mbak, maafin ibu ya gitu. Ibu emang harusnya nggak ngomong keras kayak gitu dan bikin Mbak Syawa sakit hati gitu. Mbak Syawa tapi bisa coba ngertiin ibu juga nggak? Iya tadi Mbak Syawa ngomong nggak mau punya ibu kayak ibu, ibu sakit hati gitu. Iya Mbak, ibu sakit hati juga gitu. Maaf ya, maaf. Biasanya That's correction. Ya, karena jadi aku mencoba juga menanamkan ke dia untuk being reflective, being empathic. I'm trying to understand you. Can you try to understand me too?
Oke. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Kadang-kadang ya nggak selalu berjalan dengan lancar. Kadang-kadang ya dia butuh waktu untuk berpikir. Aku juga butuh waktu buat kayak, aduh masih kesel banget nih gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Ribet banget gitu. Tapi so far sih alhamdulillah kayaknya banyak yang dia ngerti. Karena aku ngerasa juga dia punya kemampuan komunikasi yang baik gitu dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Nah dari obrolan tadi sama Caca ya soal intergenerational trauma, soal luka masa kecil, berarti kan sebenarnya yang dituntut bukan jadi orang tua yang sempurna ya, Ca? Bukan. Menurut aku anak bukan butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang mengajarkan mereka gimana caranya jadi manusia. Manusia itu tuh banyak bikin kesalahan loh, gitu. And that's okay. Oke, dan terus belajar ya? Terus belajar, kan jadi orang tua tuh nggak ada selesainya belajar? Nggak ada. Termasuk ngobrol ini belajar loh, Ca. Iya, aku belajar dari Caca. Dar-der-dor tiap hari anak-anak itu kita belajar lagi yang baru. Gitu. Secara teori kadang-kadang kita tahu, tapi waktu prakteknya kan juga beda banget. Situasinya beda ya? Teori itu banyak banget, dan aku makin lama baca teori itu kayak, aduh kok ini malah bikin semua orang tua jadi merasa bersalah ya gitu. Padahal setiap keluarga pasti beda-beda kebutuhannya. Ya, nah dari bahasan tadi nih, dari seorang Caca dengan kacamata psikolog klinis, mungkin ada pesan gak sih, Ca, buat orang tua? Yang pertama, kenalan sama diri sendiri. Kenalan tuh siapakah kamu tanpa embel-embel anak siapa, orang tuanya siapa, pekerjaannya apa. Kenalan lagi deh. Dengan kenalan itu kita jadi bisa tahu kebutuhan kita apa. Mungkin emang ada orang-orang yang butuh berolahraga lebih. Ada orang-orang yang butuh bermeditasi lebih. Dan itu nggak perlu dibandingin sama orang lain. Jadi kenalin diri kita sendiri, penuhin kebutuhan diri kita sendiri. Baru self-compassion. Self-compassion. Berwelas asih ke diri kita sendiri. Kalau kita memang butuh disayangin, sayangin diri kita sendiri dulu. Itu sih yang lagi coba aku terapkan. Nggak selalu berhasil, tapi aku yakin banget kalau kita baik ke diri kita sendiri, kita bisa lebih baik ke orang lain. Karena biasanya nggak ada orang yang jahat, adanya orang yang terluka. Nggak ada orang jahat, adanya orang yang terluka. Iya sebenarnya. Jadi aku pernah dengar quotes juga, hurt people, hurt others. Heal people, heal others. Jadi iya lagi. Jadi ya kita coba jadi orang yang bisa ngebantu diri kita sendiri untuk orang lain juga. Amin. Dalam banget sih. Oke. Nah, jadi menjadi orang tua itu bukan cuma soal tentang mendidik anak ya, tapi bagaimana kita menyembuhkan dan merawat luka kita juga. Caca, sampai kita bisa hadir lebih utuh untuk anak. Amin. Ini powerful banget, Ca. Terima kasih banyak untuk sharing hari ini. Kayaknya nggak cukup ya untuk durasi podcast pendek ini. Nanti kita bikin beberapa episode ya. Boleh. Siapa tahu ada pertanyaan masuk, nanti kita bisa diskusikan bareng. Terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga Moms untuk di-share episode ini untuk teman-teman atau other moms yang mungkin membutuhkan. Karena menjadi orang tua juga bukan soal menjadi yang sempurna, tapi menjadi orang tua sebuah perjalanan healing buat diri kita sendiri juga ya. Oke, baik. Ca, thank you. Nanti kita ngobrol lagi. Sehat semua. Salam buat Mbak Sawa, Nuni. Nanti aku sampaikan. Happy terus ya, Ca. Kok happy terus? Tapi ya bersemangat lah ya. Oke, Moms and Dad semua, terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Semoga apa yang aku bahas bersama dengan Caca hari ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi awakening moment supaya kita lebih sadar dalam merawat luka masa kecil kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan share konten ini, dan juga follow Instagram Kumparan Mom untuk mendapatkan informasi terkait dengan motherhood dan tips parenting lainnya. Sehat selalu, bye!